Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Financial freedom adalah impian banyak orang. Dengan financial freedom, kita bisa hidup dengan nyaman dan tidak perlu khawatir tentang uang. Salah satu cara untuk mencapai financial freedom adalah dengan membangun aliran passive income, teman-teman. Di mana aliran passive income ini adalah pendapatan yang diperoleh secara rutin tanpa harus bekerja secara aktif. Bisa saja pendapatan dari investasi, sewa properti, atau hak cipta. Nah, aliran passive income ini bisa menjadi sumber penghasilan kawan-kawan yang lebih stabil dan dapat membantu kita mencapai financial freedom atau kebebasan secara finansial. Nah, baiklah, episode kali ini kawan-kawan kita akan membahas 5 langkah setidaknya bagaimana membangun aliran passive income. Langkah-langkah ini didasarkan pada insyaallah pengalaman saya selama ini. Yang pertama kawan-kawan, tentukan tujuan kita dulu. Langkah pertama adalah menentukan tujuan, goal kita, apa yang ingin kita capai dengan membangun aliran passive income ini. Apakah kita ingin mencapai kebebasan finansial atau financial freedom, atau kita hanya sekedar ingin menambah penghasilan saja? Nah, setelah kita mengetahui tujuan kita, goal kita bisa mulai menyusun rencana untuk mencapainya, set the goal. Kemudian yang kedua adalah lakukan riset, penelitian. Ada banyak cara untuk menghasilkan aliran passive income, kawan-kawan. Sebelum kita memulai, ada perlunya untuk melakukan riset, penelitian, dan mempelajari berbagai pilihan yang ada. Kita bisa membaca artikel, membaca buku, membaca harian, ada di YouTube banyak, atau di googling dulu untuk mempelajari lebih lanjut tentang aliran passive income yang mau kita geluti, kawan-kawan. Kita juga bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah berhasil membangun aliran passive income mereka. Yang ketiga teman-teman, pilih jenis aliran passive income yang tepat. Setelah kita melakukan riset, kita bisa mulai memilih jenis aliran passive income ini yang paling tepat untuk kita. Ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan teman-teman saat memilih, seperti katakan saja tingkat risiko. Karena ada beberapa jenis aliran passive income yang memiliki risiko yang tinggi daripada yang passive income yang lain. Kita perlu mempertimbangkan toleransi risiko yang kita punya sebelum memilih jenis aliran passive income. Kemudian yang kedua teman-teman, jumlah waktu dan usaha. Beberapa jenis aliran passive income membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha daripada yang lain. Kita perlu mempertimbangkan berapa banyak waktu dan usaha yang kita butuhkan atau yang bisa kita dedikasikan untuk membangun aliran passive income tersebut. Kemudian berikutnya teman-teman, hitung juga potensi penghasilannya. Karena beberapa jenis aliran passive income teman-teman memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi daripada yang lain. Kita perlu mempertimbangkan berapa banyak penghasilan yang akan atau yang ingin kita ambil, yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita capai. Berikutnya teman-teman, lakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Setelah kita memilih jenis aliran passive income yang tepat, kita perlu melakukan perencanaan dan persiapan. Ini sangat penting teman-teman. Ini akan membantu kita meningkatkan peluang keberhasilan yang kita inginkan. Misalnya saja teman-teman, jika kita ingin berinvestasi, kita perlu mempelajari tentang berbagai instrumen investasi dan memilih yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko yang kita miliki. Jadi kita tidak gegabah teman-teman. Yang kelima, mulailah, ini lebih penting. Setelah kita melakukan perencanaan dan persiapan, kita bisa mulai membangun aliran passive income yang kita inginkan, yang kita pilih. Jangan ragu untuk memulai, take action, mulai aja dulu dari yang kecil.
Kita bisa mulai dengan berinvestasi dalam jumlah kecil atau memulai bisnis sampingan dari skala kecil dulu. Ada beberapa tips teman-teman dari saya untuk membantu Anda membangun aliran passive income yang Anda inginkan. Pertama, mulai sedini mungkin. Waktu adalah salah satu aset yang paling berharga dan paling penting. Semakin awal kita mulai, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk membiarkan aliran passive income tersebut bertumbuh, berkembang, sehingga potensi keuntungan kita bisa lebih besar. Kemudian yang kedua, bersabarlah teman-teman. Membangun aliran passive income membutuhkan waktu dan usaha. Teman-teman jangan berharap menjadi kaya dalam semalam. Kemudian diversifikasilah portfolio Anda. Jangan menaruh semua telur yang Anda punya dalam satu keranjang. Diversifikasikan portfolio Anda untuk mengurangi risiko teman-teman. Ini adalah salah satu bagian dari risk management. Kita pikir lagi teman-teman. Yang pertama adalah menentukan tujuan Anda. Langkah pertama adalah menentukan tujuan Anda. Untuk apa Anda berinvestasi? Apa yang Anda ingin capai dengan membangun aliran passive income tersebut? Apakah Anda hanya ingin mencari keuntungan atau penghasilan atau menambahnya, atau ingin mendapatkan kebebasan finansial dalam jangka waktu panjang? Jika kita ingin mencapai financial freedom, kebebasan finansial, kita perlu menetapkan target penghasilan yang ingin kita capai. Ini sangat penting kawan-kawan, karena target ini akan membantu kita menentukan jenis aliran passive income yang paling tepat dan berapa banyak uang yang perlu kita investasikan. Namun jika kita hanya ingin menambah penghasilan, kita bisa menetapkan target penghasilan bulanan atau tahunan saja. Nah kawan-kawan, target ini lebih realistis. Target ini akan membantu Anda tetap termotivasi untuk membangun aliran passive income. Kemudian yang kedua teman-teman, lakukan riset. Setelah Anda mengetahui tujuan Anda, tujuan kita untuk memulai passive income, kita bisa mulai melakukan penelitian. Ada banyak cara untuk menghasilkan aliran passive income ini. Kawan-kawan, beberapa jenis passive income yang umum yaitu investasi. Ada dua sebenarnya. Yang pertama, investasi teman-teman adalah cara yang paling umum untuk menghasilkan aliran passive income yang kita inginkan. Kita bisa berinvestasi di saham, di obligasi, di reksadana, atau properti. Kemudian bisnis sampingan kawan-kawan. Bisnis sampingan adalah cara lain untuk menghasilkan aliran passive income. Kita bisa memulai bisnis digital misalnya. Kita bisa menjadi freelancer, kita menjadi dropshipper, atau bisa menjadi afiliator. Kemudian yang ketiga teman-teman, pilihlah jenis passive income yang tepat. Maksudnya adalah yang sesuai dengan kemampuan kita. Riset sudah, kita bisa mulai memilih jenis passive income setelah melakukan riset yang tepat untuk kita investasi di sana. Ada beberapa faktor sebenarnya teman-teman yang perlu kita perhatikan atau kita pertimbangkan saat memilih passive income, seperti tingkat risiko. Beberapa jenis aliran passive income memiliki risiko yang lebih tinggi daripada passive income yang lain. Kita perlu mempertimbangkan toleransi risiko yang kita punya sebelum memilih jenis aliran passive income untuk kita berinvestasi di sana. Kemudian berapa lama, jumlah waktu, dan berapa banyak usaha. Berapa jenis aliran passive income karena membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak membutuhkan effort daripada passive income yang lain. Nah kita juga perlu mempertimbangkan ini. Berapa banyak waktu dan usaha yang dapat kita dedikasikan untuk membangun aliran passive income yang sudah kita pilih kawan-kawan. Kemudian potensi penghasilan kita juga perlu hitung, karena antara jenis kami memiliki penghasilan berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada satu yang lain. Kita perlu mempertimbangkan berapa banyak potensi penghasilan yang ingin kita capai.
Kawan-kawan, ada beberapa jenis contoh aliran passive income investasi atau di bisnis, teman-teman. Kita mulai dari investasi, yaitu di saham, dividen, yaitu saham yang membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya secara berkala, baik per 3 bulan, per 4 bulan, atau per tahun. Kemudian kedua ada obligasi. Ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau bahkan pemerintah untuk mendapatkan dana, di mana obligasi ini kawan-kawan biasanya memberikan kupon atau bunga kepada pemegangnya secara berkala, baik itu bulanan ataupun tahunan. Ada reksadana, teman-teman, di mana ini adalah kumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Jenis ini dapat berinvestasi di berbagai instrumen seperti saham, di obligasi, atau di properti, teman-teman. Kemudian ada properti sendiri yang kita bisa gunakan untuk berinvestasi, untuk menghasilkan seperti disewakan, seperti tanah dan bangunan, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada investasi emas, yang menurut pengalaman saya, investasi emas adalah investasi yang paling aman dan paling mudah untuk dilikuidasi kapanpun, karena kita bukan fisiknya, tidak sampai baut dengan pihak ketiga. Ada juga bisnis sampingan, teman-teman, yaitu ada produk digital. Bisa membuat produk digital seperti e-book, kursus online, tutorial, atau desain-desain template, teman-teman, dan menjualnya secara online. Kemudian ada lagi freelancer. Anda bisa menawarkan jasa freelance seperti desain gratis, jasa menulis, penulisan, atau pengembangan web, kawan-kawan. Kemudian samping itu ada juga dropshipper, teman-teman. Menjadi seorang dropshipper yaitu menjual produk dari supplier tanpa Anda harus menyimpan stok di rumah Anda dan di tempat Anda. Ada juga bisa affiliate, yaitu mempromosikan produk atau layanan dari orang lain dan mendapatkan komisi dari penjualan yang Anda dapatkan. Kemudian yang keempat, kawan-kawan, yaitu melakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Setelah kita memilih jenis aliran passive income yang tepat untuk kita jalani, kita perlu melakukan perencanaan dan persiapan. Ini akan membantu kita untuk meningkatkan keberhasilan yang ingin kita capai. Setidaknya minimal risiko, teman-teman. Misalnya jika kita ingin berinvestasi, kita perlu mempelajari terlebih dahulu tentang berbagai instrumen investasi dan memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi resiko yang kita punya. Beberapa tips dari saya untuk membantu Anda melakukan perencanaan dan persiapan. Yang pertama, teman-teman, buatlah anggaran. Anggaran akan membantu Anda melacak pengeluaran Anda dan memastikan bahwa kita memiliki cukup dana, memiliki cukup uang untuk berinvestasi atau memulai bisnis sampingan kita. Kemudian yang kedua, tips dari saya adalah lakukanlah penelitian atau riset. Belajar sebanyak mungkin tentang jenis aliran passive income yang kawan-kawan pilih. Ini akan membantu kita membuat keputusan yang sangat tepat dan katakanlah bisa mengurangi risiko, kawan-kawan. Kemudian selanjutnya tips dari saya yaitu buatlah perencanaan yang realistis. Ingat, yang realistis untuk mencapai tujuan Anda. Rencana ini akan membantu kita untuk bisa tetap fokus dan tetap termotivasi. Langkah yang paling penting adalah mulailah. Mulai saja dulu dari yang terkecil. Kita bisa mulai membangun aliran passive income kita. Jangan ragu untuk memulai, kawan-kawan. Dari yang kecil dulu. Kita bisa mulai dengan berinvestasi dalam jumlah kecil atau mulai bisnis sampingan kecil-kecilan. Teman-teman, untuk memulai ini beberapa tips dari saya, yaitu mulai dari yang kecil ini. Pertama, jangan mencoba-coba untuk melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Jangan multitasking, kawan-kawan. Kalau Anda nggak mampu, mulailah dengan 1 atau 2 sumber aliran passive income dulu dan kembangkan dari sana. Anda bisa satu-satu aja dulu dan fokus di sana untuk berkembang. Kemudian yang kedua, bersabarlah. Membangun aliran passive income, kawan-kawan, ini membutuhkan waktu dan usaha.
Kawan-kawan, jangan sampai berharap menjadi kaya dalam waktu sekejap, dalam semalam. Yang ketiga, jangan menyerah. Ada banyak orang yang berhasil membangun aliran passive income ini untuk kawan-kawan. Jika kita bekerja keras dan gigih, insya Allah kita juga akan bisa berhasil seperti mereka. Kawan-kawan, perlu kita tahu bahwa membangun aliran passive income ini membutuhkan waktu dan usaha serta perencanaan yang matang. Namun perlu disadari kawan-kawan, jika kita melakukannya dengan benar, aliran passive income bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil dan dapat membantu kita mencapai kebebasan finansial atau financial freedom untuk masa yang akan datang, untuk masa tua kita. Apa saja sih manfaatnya kawan-kawan? Banyak. Membangun aliran passive income ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan keamanan secara finansial atau financial freedom kita, di mana aliran passive income ini bisa memberikan kita penghasilan yang stabil, bahkan lebih tinggi mungkin dari penghasilan sebenarnya kita. Bahkan jika kita kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan kawan-kawan, kita bisa mengandalkan dari hasil passive income tadi. Kemudian memberikan kebebasan. Kemudian berikutnya, aliran passive income kawan-kawan bisa memberikan kita kebebasan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, passion kita. Kita tidak perlu lagi bekerja full time untuk menghasilkan uang kawan-kawan. Apalagi kalau kita sudah udah usia renta. Kemudian bisa meningkatkan kekayaan. Aliran passive income ini kawan-kawan bisa membantu kita membangun kekayaan secara perlahan-lahan namun stabil. Ingat, perlahan namun stabil. Jika kita ingin mencapai financial freedom, kebebasan finansial, membangun passive income adalah salah satu caranya kawan-kawan yang bisa kita lakukan. Ingat, sekali lagi, tidak ada orang kaya secara instan. Kita bukan keturunan raja, nimrat, keturunan konglomerat. Kita bukan pewaris, kita adalah perintis. Jadi kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu. Sekali lagi, hindari budaya untuk kaya secara instan. Demikian kawan-kawan, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, buat Anda, buat saya. Apabila ini Anda rasa sebuah pelajaran yang berharga, silakan share dengan kawan-kawan dan keluarga Anda untuk membantu mereka juga. Silakan komen di bawah kalau Anda merasa ada yang perlu ditambahkan, karena sejujurnya ini tidaklah sempurna, hanya sebagian kecil saja. Saya doakan seperti biasa di akhir obrolan ini, di akhir episode kali ini, saya doakan Anda supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu Anda, membantu saya, membantu kita semua untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk selalu memberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, dan rezeki yang banyak. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua kawan-kawan. Nasihat saya seperti biasa di akhir episode, jauhi judi, mau online mau offline, apapun itu namanya. Yang kedua, jauhi hutang dan jauhi riba. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.